Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bin nubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Netizen TV, insyaallah sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingganya kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini dan mengoptimalkan waktu yang ada. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'at tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman yang insyaallah istiqamah untuk menjalankan sunnah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih, dalam hal ini pasal tentang al-istinja. Istinja itu adalah bersuci setelah membuang hajat. Seperti biasa, mengawali kajian kita terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para imam, masyayikh, asatiz kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif wa yajtanibu nadban qadil hajati al-baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Dan bagi orang yang membuang hajat itu sunnah untuk menghindari ketika buang air kecil, ya, al-baul atau kencing, wal ghaita dan buang air besar, fil ma'ir rakidi pada air yang diam atau air yang tidak mengalir, ya, air yang tenang. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu fil qalili minhu dunal katsiri. Adapun air yang mengalir maka dimakruhkan untuk membuang hajat pada air yang mengalir, fil qalili minhu, yaitu pada air yang sedikit dari air yang mengalir tersebut. Dunal katsiri, tidak pada air yang banyak, ya. Jadi hanya makruh pada air yang mengalir tapi sedikit, ya, tidak pada air yang mengalir yang banyak, ya. Contoh ketika kita buang hajat di
air laut ya, maka tidak makruh ya, karena yang mengalir banyak sekali. Tapi yang dimakruhkan yaitu pada air yang sedikit. Lakinil aula ijtinabuhu, akan tetapi yang lebih utama ijtinabuhu, yaitu menghindari dari buang hajat di air yang mengalir ya. Baik sedikit ataupun yang banyak, itu yang lebih utama. Kalau tadi sunnah bagi orang yang buang hajat itu untuk menghindari buang hajat di air yang diam atau tenang, tidak mengalir, maka sunnah membuang hajat di air yang mengalir, entah sedikit walaupun sedikit ataupun banyak. Dan yang lebih utama yaitu menjauhi atau menghindari membuang hajat di air yang mengalir. Wa bahatsan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw rakidan. Dan Imam An-Nawawi ya, seorang pembesar ulama Syafi'i, itu telah membahas akan hukum haram ya, hukum haram membuang hajat pada air yang sedikit, jarian, baik air itu mengalir, jarian au rakidan, ataupun tenang, diam. Jadi Imam Nawawi telah membahas atau menyatakan haram buang hajat pada air yang sedikit, baik air itu mengalir ataupun air itu diam, tidak mengalir, tenang. Wa yajtanibu aidan al-baula wal gha'ita tahta syajaratil muthmirati waqtas thimari wa ghairahu. Dan juga bagi orang yang membuang hajat itu sunnah untuk buang hajat, yaitu buang air kecil dan besar, itu yajtanibu, menghindari buang hajat di bawah pohon yang berbuah ya. Di bawah pohon itu disunnahkan untuk kita hindari atau untuk menjauhi, kita jauhi daripada membuang hajat di bawah pohon yang berbuah, yaitu waqtas thimari, pada waktu pohon itu berbuah, wa ghairahu, ataupun belum berbuah ya. Jadi itu sunnah untuk kita menghindari buang hajat di bawah pohon. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariq al-masluki lin-nasi ya, demikian pula bagi orang yang membuang hajat itu menghindari ya, atau sunnah apa yang telah dijelaskan fit tariq, yaitu menghindari buang hajat di jalan ya, di jalan. Al-masluki linnas, itu yang dilewati oleh manusia ya. Jadi jalan yang dilewati, entah jalan raya ya, jalan setapak, ataupun yang pokok jalan itu dilewati oleh manusia, maka harus kita hindari untuk buang hajat di situ, baik buang air besar ataupun buang air kecil ya. Wa fi mawdi'il dhilli sayfan, dan juga yaitu pada tempat bernaung, al-dhil itu atau berteduh, sayfan, di waktu musim kemarau, saat musim kemarau ya, maka kita disunahkan untuk menjauhi buang hajat pada tempat yang digunakan untuk biasa berteduh, baik pada saat musim kemarau ya, paceklik, wa fi maudhi'i syamsi syitaan, dan juga pada tempat yang digunakan untuk berjemur ya, asyamsi itu matahari ya, pada tempat yang digunakan untuk berjemur pada musim dingin ya, ini disunahkan untuk kita menjauhi buang hajat di tempat-tempat tersebut. Yang pertama itu di tempat berteduh pada musim kemarau, dan juga pada tempat berjemur di musim dingin. Wa fi thaqbi fil ardi wa huwa an-nazilu al-mustadiru, dan juga di Sakbi itu lubang ya, fil ardi yang berada di tanah, wa huwa an-nazil al-mustadiru, yaitu yang
yang berbentuk bulat agak mendalam ya, an-nazilu agak turun. Itu juga kita disunahkan untuk menjauhi atau menghindari daripada buang hajat di tempat itu ya, di lubang itu. Wala bisaqbi saqitun fi ba'di nusakhil matni, dan lafaz as-saqbi itu saqitun, gugur ataupun tidak dicantumkan pada sebagian salinan daripada naskah kitab, matan kitab ini. Dan ini etika ya, etika atau adab-adab buang hajat. Ya, jadi buang hajat itu tidak sembarangan ya, itu diatur dalam fikih, punya etikanya. Wala yatakallamu adaban lighairi daruratin qadil hajati 'alal bauli wal ghaiti. Dan juga tidak diperkenankan bagi orang yang membuang hajat ya, entah dia buang air kecil atau air besar, itu yatakallam, berbincang-bincang ya, entah di dalam sahara ya, entah di tanah yang lapang menggunakan satir atau penutup, atau juga di dalam satu bangunan yang dikhususkan untuk membuang hajat. Itu tidak diperkenankan kita bercakap-cakap atau bercerita ya. Nah, ini dikiaskan juga kalau sekarang kan biasa ada siswa saya, peserta didik saya bertanya, "Pak Guru, bagaimana hukum orang yang buang hajat ya di dalam kamar mandi tapi dia main HP ya?" Ini kebiasaan buruk sebenarnya ya. Karena ketika kita buang hajat itu disunahkan kita untuk tenang ya, tenang. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika kita buang hajat itu kepala kita harus ditutupi ya, ditutupi, entah itu dengan handuk, dan juga tidak bisa melihat ke arah alat vital kita, juga kotoran kita ya. Itu disunahkan agar kita menjauhi hal-hal tersebut. Juga bercakap-cakap. Nah, di sini wala yatakallam, tidak bisa ya tidak diperkenankan untuk bercakap-cakap. Adaban ya, itu karena menjaga etika atau menjaga adab lighairi daruratin, untuk selain kondisi darurat. Qadil hajati, itu orang yang qada hajat, membuang hajat, alal bauli wal ghaiti, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqasidu insanan lam yukrahil kalamu hina idzin. Dan jika keadaan darurat itu ya menuntut ya untuk berbicara, sebagaimana ketika orang buang hajat ini dia melihat seekor ular yang menuju seorang atau menyiksa ya, dia melihat seekor ular yang ingin menyiksa seorang manusia ya. Contoh, saya ketika membuang hajat, kemudian saya melihat seekor ular ini akan menerkam seseorang, maka di kondisi seperti itu lam yukrah al-kalam, tidak dimakruhkan kita untuk berbicara ya. Ini itu berkaitan dengan nyawa seseorang ya, kehidupan seseorang. Ini etika ataupun adab qada hajat atau membuang hajat. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan juga tidak diperkenankan bagi orang yang buang hajat itu untuk menghadap matahari dan rembulan. Wala yastadbiruhuma, dan juga membelakangi keduanya. Maksudnya yukrahu lahu dzalika, dimakruhkan yang demikian itu hala qada'i hajatihi, yaitu pada waktu menunaikan hajat atau membuang hajat ya, tidak diperkenankan untuk mengarah ke matahari atau rembulan. Wala yastadbiruhuma, juga membelakangi matahari dan bulan. Lakin An-Nawawi fi Raudhati wa Syarhil Muhaddabi, akan tetapi Imam Nawawi ya, ini dalam kitab Ar-Raudah dan juga Syarah Al-Muhaddab,
Qala, beliau berkata, inna atau anna istidbaraha laisa bimakruhin. Sesungguhnya membelakangi matahari ataupun rembulan itu tidaklah makruh. Wa qala, beliau pula berkata, Imam Nawawi berkata fi syarhi al-Wasit, pada kitab al-Wasit, anna tarqa istiqbalihima wa istidbarihima sawa'un ay fayakunu mubahan. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Wasit, fi syarhi Al-Wasit, sungguhnya tidak tidak menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan itu hukumnya sama ya, sama saja. Ai maksudnya fayakunu mubahan, itu boleh, hukumnya boleh, tidak makruh. Wa qala, beliau pula berkata, ya, Imam Nawawi berkata fit tahqiq, dalam kitab at-tahqiq, anna karahat istiqbalihima la asla laha. Sesungguhnya kemakruhan, hukum makruh istiqbal, menghadap matahari dan rembulan ketika membuang hajat itu la asla laha, tidak punya dasarnya atau tidak punya dalilnya, tidak ada dalilnya. La asla ini menggunakan la nafiyatul jinsi. Memang maknanya ketika kita memaknai la nafi itu, la nafiyatul jinsi adalah dalam ilmu nahwu disebut dengan la yang menafikan jenis. Memang tidak ada sama sekali. Contohnya la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada sama sekali sesembahan, la ilaha illallah, kecuali Tuhan. Nah, demikian pula dalam kalimat ini la asla, tidak ada dasar sama sekali, laha ya, untuk kemakruhan ketika orang membuang hajat menghadap atau membelakangi matahari dan rembulan. Wa qawluhu wa la yastaqbilu ila akhiri sakitun fi ba'di nusakhil matni, dan ungkapannya pengarang penulis wa la yastaqbilu ila akhir, yaitu pada kalimat la yastaqbilu sampai terakhir, ila akhirih sakitun itu gugur atau tidak dicantumkan, fi ba'di pada sebagian nusakhi salinan naskah al-matni, ya, matan kitab ini. Ya, jadi itu sekilas tentang hukum istinja dan etika ya, etika istinja. Jadi kesimpulannya, satu, istinja itu adalah hukumnya wajib. Ya, wajib kenapa? Wajib apa? Setelah buang hajat, setelah qada hajat ya, maka kita wajib beristinja, dan istinja ini bisa kita gunakan dengan satu batu tetapi mempunyai 3 sudut, ya, kemudian kita barengi setelah menggunakan batu dengan air, atau boleh kita hanya memilih saja salah satu dari keduanya ya, tapi dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan pada kesempatan atau pada kajian minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, etika. Etika orang yang membuang hajat itu, yang pertama tidak bisa menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tanah yang lapang ya, atau juga di dalam bangunan ya, dalam bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat atau qada hajat. Juga sebaiknya kita menghindari, bahkan ini sampai disunahkan untuk menjauhi buang hajat pada air yang tenang, air yang tidak mengalir. Juga makruh membuang hajat pada air yang mengalir, baik yang sedikit, air yang mengalir yang sedikit ataupun banyak. Bahkan lebih utama untuk menghindari buang hajat di air yang mengalir, entah sedikit ataupun banyak. Juga menghindari buang hajat di bawah pohon yang berbuah ya, yang bisa berbuah, baik pada waktu sementara berbuah ataupun belum berbuah, tidak punya buah, maka disunahkan untuk menghindari buang hajat di bawah pohon. Juga di jalan yang biasa dilalui oleh manusia ya, oleh orang-orang, dan juga di tempat-tempat yang digunakan untuk berteduh pada waktu musim kemarau, juga tempat yang digunakan untuk berjemur pada waktu musim dingin. Juga di satu lubang ya, seumpama di depan rumah kita ada lubang ya,
lubang tanah yang agak besar, maka ini kita dianjurkan untuk tidak membuang hajat di lubang tersebut. Juga yang terakhir yaitu wala yatakallam, ini yang banyak biasa terutama di kalangan anak-anak yang belum mengerti tentang hukum, itu banyak yang bercakap-cakap atau berbicara ketika sedang menunaikan hajat, ya, entah itu buang air kecil ataupun kita buang air besar. Nah, mungkin hanya ini saja kelumit tentang pasal istinja, memang juga karena kitab ini hanya kitab mendasar, jadi penjelasannya ataupun pemaparannya tentang setiap pasal itu hanya sedikit, ya. Makanya di setiap ada kalimat terakhir itu selalu dijelaskan, nanti ada penjelasan yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi pembahasannya. Mungkin hanya ini, insyaallah berfaedah, bermanfaat, dan apa yang kita kegiatan pada malam ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran, terima kasih. Wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.